Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan dan Sumsel Menyapa kali ini sudah memasuki segmen dialog interaktif. Dan saudara, di era perkembangan teknologi dan hiburan saat ini dunia saat ini menyaksikan perkembangan fenomena baru nih, yaitu di industri e-sport. Terkhususnya mungkin di kalangan anak muda ya, mungkin sering sekali mengikuti kompetisi seperti ini. Dan salah satu event yang sebentar lagi akan kita selenggarakan di Kota Palembang yaitu ada Axis Esport Labs 2024 di Kota Palembang. Dan untuk itu saudara TVRI Sumatera Selatan untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana mengenai tentang e-sport, bagaimana perkembangannya, pengaruhnya, dan juga bagaimana bentuk kegiatan dari Axis Esport Labs 2024 ini. Hari ini kita sudah mengundang Kak Yupi selaku brand ambassador EVOS Esport dan content creator. Dan di sini juga sudah bersama kita Kak Suraji. Halo. Sebagai Digital and Conventional Promotion Cluster 2 Sumatera Selatan ya Kak ya. Oke, selamat siang Kak Yupi, halo, Kak Suraji. Siang, Kak. Siang. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Amin, Sehat-sehat. baik. Kak Yupi dari Jakarta langsung ke sini ya Kak? Iya, langsung ke sini. Oke, dan terima kasih banyak ya udah mampir ke TVRI Sumatera Selatan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang e-sport nih Kak ya. Mungkin kalau di kalangan anak muda sering gitu Kak ya mendengar kata e-sport. Tapi kalau e-sport itu sendiri apa sih Kak sebenarnya? Jadi e-sports itu kan kayak komunitas gitu ya. Jadi kita tuh di sini tuh gaming entertainment. Nah, EVOS itu salah satu tim e-sports yang sering turnamen juga gitu. Dan kita tuh salah satu mungkin dikenal gitu, lumayan dikenal di Indonesia karena kita pernah juara M1, MLBB itu Mobile Legends. Jadi kita salah satu tim e-sports dan juga banyak komunitasnya, ada EVOS fans, terus juga ada brand ambassador, ada pro player dan lain-lain gitu sih. Oke, nah EVOS ini salah satu organisasi yang cukup besar juga Kak ya di Indonesia. Puji Tuhan, amin. Iya. Oke, nah ini kalau dari Axis-nya sendiri, kenapa nih Kak mau menggandeng industri e-sport? Jadi kenapa kita mau menggandeng industri e-sport? Ya karena memang secara segmentasi Axis itu ya memang youth segment, jadi anak-anak muda. Dan memang secara market kita paling gede di situ sih Mbak. Jadi kita harapannya kita menggandeng tim EVOS itu bisa menggrab sebanyak mungkin teman-teman gamers gitu. Lebih banyak lagi si ekosistem e-sportnya lebih rame lagi dan itu pasti akan impact ke kita. Karena memang banyak sekali teman-teman gamers ini yang memang pemakai Axis gitu atau pelanggan Axis. Karena mungkin Axis ini juga mendukung gamers-gamers juga betul, kayaknya. Betul, karena memang kita aktif kita punya banyak sekali event-event. Jadi mulai dari ada Axis Cup, kemudian salah satunya yang e-sport lab yang sekarang ada roadshow di berbagai kota, yang kota pertamanya di Palembang nih. Oke, gitu. ini berarti yang pertama kali. Yang pertama ya? di Palembang. Oke. Masih ada 4 kota lagi di Malang dan ada beberapa kota lagi gitu sih, Oke, Mbak. ini berarti memang para gaming ini memang banyak sekali Kak ya, terusnya di Kota Palembang. Nah, kalau di Indonesia sendiri e-sport itu gimana Kak perkembangannya sekarang? Kalau aku sebagai brand ambassador melihatnya ya, itu sih sebenarnya industri gaming ini sangat berkembang pesat ya, apalagi banyak banget orang-orang yang memang mungkin suka juga dengan game, terus suka juga untuk ngikutin e-sport juga kan pastinya. Nah, untuk perkembangannya sendiri pastinya kita tuh sering banget untuk ngelakuin roadshow seperti ini juga gitu, supaya memperluas juga orang-orang yang makin suka dengan e-sport dan juga dengan game. Terus juga kita pastinya ngelakuin banyak banget acara-acara dan event-event juga gitu. Oke, nah ini Kak Yupi sendiri apakah memang gamers juga atau gimana Kak? Aku sendiri sebenarnya main games, cuman bukan untuk seperti profesional gitu ya. Oh iya, bukan lebih pro ke player untuk gitu have fun. ya? Iya benar. Oke, nah ini nanti di Palembang akan ada Axis Esport Labs gitu Kak ya. Nah ini boleh diceritain nggak sih ini bentuk kegiatannya nanti seperti apa? Kegiatannya banyak banget sih Kak. Kayak activity-activity itu pasti seru-seru banget. Bisa ketemu sama BA-BA, terus juga sama pro player juga. Kayak bisa meet and greet gitu ya. Bisa talk show juga. Terus juga ada cosplay competition. Terus ada
idol lokal juga yang bakal perform dan lain-lain. Terus ada turnamen pastinya kan, kalau misalnya kalian suka game pasti kan pengen ikut turnamennya juga gitu. Jadi kita di sini pastinya seru sih. Seru banget ya, Iya. karena acaranya besok ya Kak ya? Iya, 2 acaranya hari, Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu Tanggal di 24 dan 25. 24 dan 25. Nah untuk Eksis sendiri Kak, ini kalau organisasi e-sport itu kayaknya cukup banyak ya Kak ya di Indonesia sekarang. Nah Betul. kenapa Eksis ini memilih EVOS untuk mengadakan acara ini Kak? Jadi ya yang pertama karena memang EVOS adalah e-sport club yang paling oke lah ya sekarang gitu ya. ya. That's why Axis pilih EVOS gitu. Dan memang secara fanbase-nya sangat besar di seluruh Indonesia. Tadi prestasinya juga udah disampaikan sama Kak Yupi kan, udah luar biasa banget lagi. Jadi kenapa Axis memilih EVOS ya karena itu sih secara fanbase komunitasnya tersebar di seluruh Indonesia. Jadi memang sama seperti visinya Axis menggrab sebanyak mungkin gamers Mbak. Jadi oke. jadi cocok sih Cocok gitu ya, ketemu Iya, ya gitu betul, ya. Nah ini betul. kan karena dia pertama kali juga kayak di Kota Palembang. Kalau Yes. menurut pandangan Kak Suraji sendiri, animo masyarakat di Kota Palembang tuh gimana Kak tentang e-sport ini? Oh, rame banget. Rame Jadi sebelumnya kan kita juga udah ada Axis Cup juga kemarin lah, contoh kita bikin Axis Cup juga di kampus-kampus dan animonya memang benar-benar rame gitu loh. Nah, besok ini weekend ini Sabtu dan Minggu ini ya saya sih yakin animonya pasti akan lebih rame lagi. Selain karena ada event turnamennya, kemudian ada ketemu sama kakak yang cantik ini ya. Ini kemudian ada banyak lagi acara hiburan-hiburan lainnya. Ada cosplay competition, cosplay, ya. jadi bakal rame lah. Oke. Antusiasnya pasti akan rame sih Mbak. Oke, mungkin boleh diceritain nggak nanti di main eventnya itu nanti ada apa aja Kak kegiatannya? Banyak sih Kak, ada talk show, terus juga ada meet and greet sama pro player juga. Pro player. Iya, pro player sama brand ambassador. Terus juga ada mini games, pastinya bisa dapetin merchandise dari EVOS. Terus juga ada cosplay competition, terus ada performance dari idol lokal juga, dan masih banyak banget kegiatan seru lainnya. Jadi wajib banget datang di Sabtu dan Minggu di Palembang Square Mall. Oke. Nah ini kan mungkin karena acaranya di mall gitu kayak. Ini apakah memang terkhusus untuk umum atau bagaimana Kak? Iya, untuk umum sih Kak sebenarnya. Kayak semua orang yang mungkin suka e-sports atau mau ketemu sama kita bisa banget nonton langsung gitu datang. ya? Iya. Yes, Oke. tinggal Nah, datang aja. Tinggal nonton, Iya. sekalian belanja gitu ya. Benar. Oke, nah ini kan apa namanya, saya lihat juga di salah satu rundown-nya tuh ada akademi gitu ya. Nah, boleh diceritain nggak sih akademi itu gimana sih? Jadi di EVOS itu ada EVOS Academy, itu adalah kayak pelatihan untuk jadi pro player gitu ya dari pro EVOS. player ya. Dan itu tuh sebenarnya akademinya itu by online. Oh, by Jadi online. seluruh Indonesia siapapun itu bisa ikutan karena sistemnya kan by online nih. Jadi gampang banget untuk kalian yang di luar Jakarta pun untuk menjangkau, dan kalau kalian memang pengen jadi pro player atau pengen ada di e-sports dan juga gaming entertainment gitu ya, kalian bisa banget ikutan EVOS Academy juga. Oke, tapi kalau ngomongin tentang kompetisi ini artinya ada yang harus dimenangkan seperti itu Kak ya. Iya, Nah, pasti. kalau untuk hadiahnya sendiri gimana nih Kak? Apa nih nanti yang akan didapatkan oleh para peserta yang ikutan nanti? Kalau hadiahnya kita siapin inilah ya, pasti banyak lah, pasti banyak hadiah Banyak lah ya. ya. Dari EVOS sendiri. Oke, karena biasanya kalau kompetisi seperti ini juga hadiahnya bukan main ya Oh biasanya. iya pasti Mbak. Dan ini biasanya kalau yang ikut pesertanya individu atau gimana Kak? Kalau yang ikutan sih kayaknya siapapun bisa ikutan ya. Terus juga kita kan sebenarnya kayaknya untuk Palembang ini tuh turnamen itu free fire. Jadi biasanya sih berempat ya kayaknya ya. Tim, benar, Iya tim. tim gitu. Oke, nah kalau dari ini berarti pendaftarannya sudah jauh dari sebelum hari H kan Kak ya? Ini bagaimana Kak pesertanya? Apakah memang membludak sampai ditutup pendaftarannya atau gimana Kak? Pastinya banyak banget dong yang ikutan, dan juga kita seneng banget karena kan kita pertama kali nih ke Palembang. Jadi sebelumnya itu sebenarnya Axis Esports Lab itu pernah ke Surabaya sama Yogyakarta Oke. sebenarnya. Jadi ini pertama kali kita ke Palembang, jadi seru banget bisa ketemu sama teman-teman yang mungkin pengen ikutan turnamen, mungkin belum bisa ke jenjang yang lebih besar lagi, tapi bisa ikutin turnamen di sini gitu. Jadi walaupun kalian belum ada pengalaman atau pengen punya pengalamannya, bisa banget langsung ikutan turnamennya juga. Oke, seru banget nih pembahasan kita hari ini dan kita akan mengkulik lagi nih tentang e-sport terutamanya di Kota Palembang Kak ya. Tapi untuk itu pemirsa kita harus jeda dan tetaplah bersama kami.
ke dusun-dusun, jemput bola banget. Dari berbagai latar belakang dan pengalaman, mereka hadir memberikan berbagai gagasan dan pandangan untuk membuat suatu perubahan bagi Sumatera Selatan. Di Toko Sumatera Selatan kali ini kita akan berbincang bersama salah satu tokoh pendidikan yang ada di Sumatera Selatan. Saksikan program Dialog Tokoh Sumsel setiap Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi. Karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami Tetap pemuda Indonesia. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan dan sekarang kita masih berada di sesi Dialog Sumsel Menyapa. Kalau tadi kita sudah membahas tentang Axis eSport Labs 2024 yang akan diselenggarakan di Kota Palembang, Kak ya. Mungkin sekarang kita akan membahas tentang eSportnya itu sendiri, Kak. Kalau dari Kak Yupi sendiri setelah datang ke Kota Palembang, gimana nih Kak ngelihat antusiasme peserta-peserta di Kota Palembang? Apakah sama kayak di Jakarta atau beda? Bagaimana Kak? Sebenarnya kan aku kan belum lihat nih, belum eventnya banget kan. Tapi aku yakin 100% bahwa Palembang ini pasti banyak banget komunitas e-sports yang juga bakal datang nanti ke Axis eSports Lab. Dan aku nggak sabar sih buat ketemu sama mereka karena kan ini mungkin pertama kalinya juga aku datang ke Palembang untuk ketemu sama EVOS Fans Palembang gitu. Oke. Nah kalau dari Kak Suraji sendiri yang menggandeng EVOS dan e-sport itu sendiri, bagaimana Kak melihatnya? Apakah e-sport ini akan tetap bertahan di Kota Palembang atau ada tantangannya? Pasti dong, karena kalau ngelihat sendiri kan ekosistemnya udah jadi banget ya Mbak ya. Jadi memang anak-anak muda sekarang semua pakai smartphone dan rata-rata mereka gaming lah. Jadi memang sampai dengan sekarang pun tren e-sport itu terus berkembang pesat. Banyak banget sekarang kan kompetisi-kompetisi online maupun offline. Makanya kita dari Axis tuh hadir buat tetap menjadi bagian dari ekosistem e-sport sendiri gitu loh. Ikut mendukung juga. Ikut mendukung ya. Dan produk-produk yang kita tawarkan buat pelanggan kita juga sangat variatif. Jadi kita jadi kalau teman-teman mau beli produk Axis untuk main game itu udah banyak banget sekali pilihan. Banyak banget ya. Jadi kita punya aplikasi AxisNet di situ
semua pelanggan Axis bisa pilih mau beli diamond, mau beli paket khusus untuk game tertentu, semua lengkap gitu. Yes. Berarti memang ada pilihan-pilihannya di Axis itu sendiri untuk mendukung e-sport sendiri di Kota Palembang dan di Indonesia mungkin ya. Betul. Nah kalau menurut Kak Yupi sendiri melihat antusiasme di gaming di Indonesia, apa nih strategi yang harus kita lakukan biar e-sport ini tetap eksis Kak di Indonesia? Kalau dari aku sih kayaknya sebenarnya e-sports ini makin berkembang banget ya. Terus juga kan pro player itu juga sekarang itu dinilai sebagai atlet juga kan, sama Indonesia juga gitu. Jadi aku rasa sih perkembangannya sangat pesat, apalagi banyak banget turnamen-turnamen, terus juga pro player dan atlet juga makin banyak, terus juga tim-tim juga makin banyak, nggak cuman tim besar yang mungkin seperti EVOS gitu, tapi juga ada tim-tim lokal pastinya, mungkin kayak dari Palembang sendiri ada tim yang pastinya ngetrend juga gitu. Terus bahkan sampai gamenya pun makin berkembang sih, kayak awal-awal kan pasti kita taunya Mobile Legends, terus PUBG, terus Free Fire, sekarang juga ada Honor of Kings atau HOK gitu. Jadi makin banyak game-game juga yang bisa dimainin dan jadi bagian dari e-sports itu sendiri. E-sport ini berarti salah satu cabang olahraga seperti itu Kak ya? Iya betul, sekarang di Indonesia sebagai cabang olahraga. Nah ini kan melihat antusiasme yang tinggi, juga pesertanya atau anggotanya cukup besar gitu Kak ya. Apakah memang ada dukungan juga dari luar atau pemerintahan seperti itu untuk mendukung e-sport ini? Kalau menurut aku pasti ya, karena kan kita juga banyak banget turnamen-turnamennya nih, kayak Mobile Legends aja sekarang lagi M Series yang ke-14 juga gitu. Jadi memang banyak banget turnamen nasional gitu ya, dan juga ada internasional gitu. Nah kalau dari Axis sendiri, kalau melihat animo yang ada di Kota Palembang, apakah akan mengulang lagi Kak di tahun selanjutnya untuk event-event seperti ini? Ya harapannya sih tetap kita continue ya Mbak. Jadi memang kita nggak mau cuma sekali udah gitu ya. Jadi memang harapan kita dari kami dari Axis itu terus emang menggandeng teman-teman dari komunitas e-sport ini berlanjut gitu. Jadi bukan hanya event-event besar yang kayak besok dan minggu kita adakan, cuman memang yang rutin kita bisa jalanin bareng. Dan juga banyak juga kok sebenarnya turnamen-turnamen lokal itu yang minta support sama kita. Nah, selagi kita bisa, waktunya pas, kita bisa jalan bareng, pasti kita akan support gitu. Jadi harapannya memang long term. Jadi memang Axis itu hadir memang bagian dari ekosistem e-sport sendiri gitu di Palembang lah ya, khususnya seperti itu. Nah melihat turnamen-turnamen yang mungkin sering juga dilakukan seperti itu kayak ini, apakah memang sudah cukup banyak di Kota Palembang atau bagaimana Kakak melihatnya? Udah banyak banget sih Mbak. Jadi kayak contoh lah, sekarang kan masih nuansa kemerdekaan lah ya. Itu banyak banget kompetisi e-sport yang dijalankan. Kemarin pun bahkan kita yang aku bilang tadi ada Axis Cup, kita roadshow ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, kita bikin turnamen. Jadi dalam sebulan itu mungkin intensitasnya banyak banget. Jadi memang karena lagi digandrungnya sama anak-anak muda, terus jadi tren baru ya, pokoknya volumenya banyak deh. Gitu. Karena antusiasmenya juga cukup tinggi ya, karena memang gamers ini bukan hanya anak muda aja kayaknya ya. Seluruh usia gitu ya. Nah kalau EVOS melihat sendiri kalangan usianya tuh biasanya rentannya di umuran berapa kayak paling banyak? Kalau aku sih ngeliatnya sebenarnya dari semua usia suka e-sport, suka game, kayak semua usia pasti main game gitu kan sebenarnya ya. Bener. Cuman kalau untuk prosin sendiri, prosin itu kayak untuk jadi pro player gitu ya, itu pastinya di 15 tahun ke atas gitu. Terus juga kalau mungkin untuk e-sportnya sendiri itu didominasi sama usia sekitar 18 sampai 24-an kali ya. Terus dilanjuti dengan yang 13 sampai 18, terus juga ada yang dari 25 tahun ke atas. Jadi memang bermacam-macam banget sih kategorinya. Ini berarti memang bukan hanya sekedar main game aja kayak kalau zaman sekarang ya, bisa juga untuk berkarir seperti itu ya. Betul banget. Nah ini kalau Kak dari EVOS sendiri melihat sebagai organisasi e-sport ini sendiri, karir yang bisa dicapai gitu oleh para gamers ini apa nih Kak di banyak sih e-sport? Kak sebenarnya.
salah satunya kan pasti ya pro player, itu atletnya. Terus juga ada brand ambassador, ada juga talent, terus juga ada streamer game itu kan sekarang lagi banyak banget kan di platform-platform kayak streaming gitu ya. Terus juga pasti ya bisa jadi staff EVOS juga. Jadi banyak banget sih yang bisa dilakuin di e-sport sendiri, karena kan pasti kalau kita suka sesuatu kita pasti pengen tekunin itu pasti bisa jadi sesuatu juga gitu. Oke, nah kalau ngomongin tentang Akademi EVOS tadi Kak ya, itu nanti apa aja nih yang bisa didapatkan oleh para peserta yang ikut itu? Sebenarnya sih kalau untuk yang EVOS Academy itu untuk pelatihan jadi pro player sih, lebih ke e-sports dan juga gaming entertainment-nya gitu, gaming industrinya gitu. Jadi pastinya sih pro player sih menurut aku ya kalau untuk EVOS Academy, karena kan mungkin belajarnya bener-bener yang mekanik dan lain-lain itu yang lebih apa ya, advance gitu loh di bidang game gitu kan. Kalau kita kan mungkin lebih ke ya have fun gitu. Kalau ini benar-benar untuk jadi professional player gitu. Pro player dan bisa juga berkarir seperti itu Kak ya. Nah oke, mungkin dari Kak Suraji nih, untuk harapannya mungkin dari acara yang diselenggarakan ini apa Kak? Kalau harapannya sih di event eSport Lab besok ya, weekend ini di Palembang, itu bisa memberikan awareness lebih banyak lagi ya ke masyarakat Kota Palembang, bahwa memang ekosistem e-sport ini industrinya sekarang udah sangat berkembang banget, dan Axis sendiri sebagai sebuah operator telco, kita ini hadir di industri ini sekarang. Jadi kita mendukung dengan layanan kita, dengan network kita yang sudah sangat oke di Palembang ini. Secara network kita semuanya sudah full fiber optik, yang artinya itu akan maksimal banget lah untuk teman-teman gamers bermain game dimanapun di Palembang ini. Dimanapun. Iya, karena gini, karena main game itu kan butuh network, apalagi yang online ya, online gaming itu kayak Free Fire, Mobile Legends, PUBG itu kan online tuh. Nah itu butuh dukungan internet yang stabil dan kencang. Nah Axis itu memberikan itu gitu Mbak, di Kota Palembang khususnya. Jadi Axis sendiri dari sisi produk, kemudian network kita, semua mensupport si industri e-sport di Indonesia ini, khususnya di Palembang. Oke, berarti memang Axis ini dia akan tetap mensupport dan juga mendukung e-sport terusnya di Kota Palembang Kak ya. Oke, nah kalau dari Kak Yupi sebagai brand ambassador EVOS sendiri, gimana Kak harapan dari e-sport yang ada di Kota Palembang mungkin atau di Indonesia juga boleh? Pasti aku berharap e-sport juga makin luas jangkauannya, terus juga mungkin player-player di Palembang juga bisa masuk ke pro scene juga, jadi professional player juga gitu. Dan jangan lupa datang besok ke Axis Esports Lab, karena Axis juga udah lama banget nih bareng sama EVOS, dan kita juga bikin acara ini tuh besar ya, banyak ke berbagai kota juga gitu, nggak cuma Palembang. Jadi kita pengen banget banyak dari kalian yang bakal join dan juga seru-seruan bareng sama kita. Oke, nah mungkin terakhir dari Kak Suraji, mau ajak pemirsa TVRI nanti kapan dan di mana acaranya besok? Jadi buat semua pemirsa TVRI ya, dimanapun Anda berada, jadi jangan lupa besok itu datang ke Axis Esports Lab di Palembang Square Mall dari jam 12 siang sampai dengan selesai. Nggak hanya main Mobile Legends, turnamen segala macam, tapi banyak banget hiburan, entertainment. Ajak teman-teman, saudara, keluarga semua datang ke sana, gratis eventnya hari Sabtu dan hari Minggu. Ya, ditunggu teman-teman semua. Oke, untuk para mungkin yang sudah jadi pro player, bukan pro player juga boleh nih kayaknya ikut ya. Boleh. Oke, dan teman-teman yang dari umum juga boleh menikmati acaranya, karena acaranya 2 hari di Main Hall di Palembang Square, dan semua pengunjung mungkin bisa menonton dan juga menikmati acara di besok ya di Axis Esports Labs 2024. Oke deh, mungkin pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita akan terus mendukung e-sport karena memang e-sport ini salah satu industri cabang olahraga yang saat ini memang sangat tinggi antusiasmenya, dan banyak juga gamers yang kita harapkan bukan hanya main game saja kayak, tapi juga bisa berkarir di e-sport ini. Oke. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih sudah menyaksikan Dialog Sumsel Menyapa. Terus saksikan Sumsel Menyapa setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata saya Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.